Halo YouTube, selamat datang di channel Purbalans Gamelan. Oke, untuk kali ini kita akan bahas mengenai kendang. Apa namanya? Nama-nama organologi, organologi. Nama-nama dari kendang semuanya, dan juga tips untuk memilih atau kita untuk membeli. Karena kan untuk saat ini tuh kita kalau membeli barang itu kan harus online. Kita juga memang ada juga offline store, cuman anjuran dari pemerintah kan kita kalau mau beli barang itu udahlah online aja lah gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu nama-nama kendangnya. Ya, ini namanya yang kecil ini namanya kendang kulanter atau kendang anak. Ini juga kulanter. Kulanter ini ada dua, yang kanan dan yang kiri. Yang di kanan saya ini namanya kulanter. Kalau di Sunda, di Bandung itu namanya kulanter keplak. Keplak itu buat di pak gitu. Yang ini kulanter kentrung. Nah, terus yang ini di sini adalah kendang besar, biasanya disebut kendang indung. Oke, nah segitu dulu ya. Nah, sekarang ada lagi nama-namanya. Kita juga harus mengenal yang nama-namanya. Ini tali ini namanya apa, ini apa. Oke, nah sekarang kita mulai dari sini dulu. Ya, ini deh, atas. Ini kulit yang atas, ini ya, sama aja kok. Kulit yang atas ini namanya kulit keplak. Keplak. Yang ini wengku. Nah, ini kan ada kulit di sini nih di samping. Itu wengku namanya. Terus yang ketiga ini ada tali. Ini namanya larawat. Kemudian nah ini ada yang namanya cincin. Kalau di Bandung ini namanya bisa cincin atau ali-ali. Nah, terus yang nggak kalah penting juga di sini, di dalam kulit keplak ini ada kulit kecil yang apa ya namanya, yang menjaga mungkin ya, agar ininya bisa sama-sama turun ketika kita stem itu turun ke bawah. Ini ada kulitnya ini. Nah, ini namanya on top, kulit on top. Apa lagi ya? Ini kentrung. Oke, nah terus kita bahas apa lagi ya? Oh iya, sekarang tips yang kedua adalah tips untuk memilih kendang. Yang harus diperhatikan untuk memilih kendang adalah satu, kalian harus harus memilih apa ya, di awal-awal sih harus lihat dulu bentuknya proporsional enggak, ininya seperti apa. Kalau yang ada di saya ini kan bentuknya kayak seperti gendut gini kan. Kalau bentuk-bentuk kendang itu kan beda-beda, ada yang lurus, ada yang gundul gitu kan, ada yang kayak telur sepotong gitu, banyak lah. Kalau masalah bentuk itu biasanya selera. Kemudian kalian cek tambalan-tambalan yang ada di sini. Kira-kira kandang ini ada tambal-tambalan nggak? Yang ini ada tambalan nggak ya? Ada, guys. Oke, tips selanjutnya, tips cara untuk memilih atau membeli kendang. Nah, yang diperhatikan pertama-tama adalah satu, bahan kendangnya. Kendang itu umumnya cuma ada dua bahannya. Bahan satu yang saya pakai ini adalah bahan kayu mangga. Ini bahan yang paling murah. Kemudian bahan kayu nangka, itu yang umum untuk dipakai manggung atau dipakai untuk sekedar latihan. Itu lebih bagus daripada bahan kayu mangga. Dan yang kedua, setelah itu kalian harus melihat dulu bentuk dari kendangnya. Bentuknya gimana? Ada yang gendut, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pendek, juga ada yang seperti saya ini sedang. Ini tuh style Bandung. Kalau Bandung rata-rata seperti ini bentuknya.
Tapi untuk masalah ukuran itu tergantung dari fisik yang main kendang ataupun selera dari pemain kendang tersebut. Nah, jangan lupa di sisi lain kalian juga harus memperhatikan kulitnya. Apakah kulitnya itu tebal, apakah tipis? Kita harus lihat dulu dari wongkunya besar atau kecil, kulit kemprangnya berapa senti, kulit gedungnya berapa senti, diameter gedungnya, diameter kemprang, diameter gedungnya berapa senti. Terus cincinnya gimana, ali-alinya besar atau enggak. Kalau untuk masalah ali-ali besar atau kecilnya itu hanya look saja, jadi tidak mempengaruhi daripada kualitas suara. Kemudian untuk larawat ini ada yang larawat yang tebal, ada yang juga yang kecil banget. Itu mempengaruhi terhadap ketahanan kendangnya sendiri. Kalau larawatnya besar atau tebal itu bisa lebih kuat. Kalau yang kecil itu rawan putus. Nah, mungkin segitu. Terus kemudian di dalam kayu sendiri kalian harus lihat apakah ada tambalan apa enggak. Biasanya kalau kendang itu ada yang langsung dari pohon besar terus ditipis menjadi satu kulumung namanya. Nah, tapi ada juga kan namanya kayu itu nggak sempurna ya, ada juga yang bolong ataupun ada yang retak atau gimana. Diusahakan sih sebenarnya untuk memilih kendang itu yang nggak ada tambalannya guys. Jadi yang ini pun ada tambalannya, tapi nanti kita pakai sedang ya. Kulit oi. Oke, yang terakhir adalah ini sebenarnya penting nggak penting, tapi kalau nggak ada ini juga ngaruh. Jadi kendang itu kan harus memiliki lubang kecil itu untuk keluar masuknya angin atau tidak, sedikitnya itu mempengaruhi terhadap sound yang kita keluarkan. Biasanya kalau nggak dibolongin agak sedikit pendek suaranya, kalau dibolongin biasanya agak sedikit panjang. Oke, ngomong-ngomong soal suara, kendang itu beda bahan, itu suaranya beda. Kalau kendang yang nangka biasanya suaranya kendang nangka itu suaranya agak panjang. Kalau yang ini kendang bahan mangga suaranya agak pendek. Nah, kenapa? Kendang ini murah karena suaranya pendek dan juga bahan lebih murah. Oke, terakhir guys. Nah, ini ayam luar biasa. Yang terakhir kita juga harus melihat bentuk dari namanya acak kendang. Oh iya, tadi belum dijelasin ya, ininya nama-namanya. Yang terakhir ini adalah yang bawah yang hitam. Ini adalah acak kendang atau yang biasa dibilang rehal kendang. Oke, nah sekarang saya akan mendemokan sedikit suara kendang mangga, tapi ini yang baru dan belum di step. Oke, check it out. Nah, ini belum dikasih air ya. Pelan sekali. Ini pendek suaranya. Kalau mangga biasanya memang pendek suaranya. Ini pendek. Ini pendek. Ini juga pendek.
video mengenai kendang dari mulai nama-nama sampai tutorial untuk memilih. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Oke? Dan komen juga cukup ya berpengaruh sih. Nanti kalau ada kurang-kurangnya atau ada salah-salah kata, mohon maaf, tulis aja di komen pertanyaan. Oke, see you.